Sahabat kabar bursa, kali ini juga sudah terhubung dengan kami melalui jaringan Zoom dengan Bapak Nafan Aji Gusta sebagai senior market analis dari Mirai Aset Sekuritas. Selamat pagi, Pak Nafan. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kabar bursa. Oke, Pak Nafan. Gimana kabarnya? Baik ya, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Mbak Nia. Alhamdulillah. Pak Nafan, pagi-pagi gini Mhm. enaknya ngobrolin soal kondisi pasar ya, Pak. Dan juga Baik. memberikan rekomendasi nih untuk sahabat finansial supaya bisa Hmm, menentukan investasinya hari ini. oke. Langsung menuju pertanyaan pertama, Pak Nafan. Dengan Baik. IHSG yang gagal memanfaatkan momentum dari window dressing dan Januari efek Mhm. hingga pertengahan Januari 2025, Pak. Bahkan IHSG sempat berada di bawah indeks 7.000. Bagaimana Betul. pengaruh kekhawatiran geopolitik seperti pelantikan Presiden Amerika Serikat terhadap pasar saham Indonesia? Apakah Mhm. sentimen ini lebih bersifat sementara, Pak, atau ada risiko tekanan Oke. yang lebih berkepanjangan untuk IHSG? Nah, kalau misalkan jika sentimen ini kan terkadang kan kalau hemat saya kan bisa muncul eh, di permukaan ya, tapi juga kadang juga sentimen tersebut juga mereda. Kalau misalkan kita berkaitan dengan nanti terkait dengan dinamika pelantikan Trump ya. Soalnya ini akan disahkan pada tanggal 20 ya, ini hari ini ya. Oke, nanti market akan ya akan tentunya dia akan ada reaksi ya, akan ada reaksi di mana potensi terjadinya temper tantrum efek pun juga akan terjadi begitu kan. Ini akan mewarnai dinamika daripada pergerakan market kita untuk ke depan ya. Sementara itu, kalau misalkan jika kita melihat dari kinerja pergerakan IHSG, itu kan sebenarnya sebelumnya ya, itu kan sebenarnya sudah terprice in. Terprice in itu pada bulan September ya, yang saya ingat itu ketika misalnya ketika dalam periode Pilpres di Amerika Serikat, itu itu pasar memfaktorkan kemenangan Trump, potensi kemenangan Trump. Kita melihat bahwasannya US Treasury yield ya, khususnya pertengahan 10 tahun itu mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Dolar AS pun juga sama mengalami kenaikan yang signifikan ditunjuk berdasarkan dari performa DXY ya kan begitu. Ini kan otomatis kan rupiah kan mengalami pelemahan dan menyentuh ke level 16.000. Terus juga ketika Donald Trump berhasil memenangkan pemilu ya, memenangkan Pilpres maksud saya ya, itu sentimen terkait dengan tantrum itu juga juga dipekan juga akan terjadi ya. Ini sebagai market outlook untuk di tahun ini khususnya begitu. Karena kan Donald Trump ini berpotensi menerapkan kebijakan yang dikenal dengan yang namanya Trumponomics 2.0 ya kan. Trumponomics 2.0 ini kan menitik beratkan kepada deregulasi, pemotongan pajak khususnya terhadap para individu maupun juga corporate begitu. Kemudian juga di sisi lain juga mengencouraging ya eh, perusahaan-perusahaan industri ya untuk mengurangi trade deficit ya kan. Kemudian juga di sisi lain adanya kebijakan proteksionisme. Ya, ini kebijakan proteksionisme ini kalau bisa diterapkan tentunya akan menciptakan trade tensions ya. Bukan hanya misalnya antar Kanada, antara Meksiko, kemudian juga antara di negara-negara di Eropa, kemudian Jepang, bahkan di negara-negara di kawasan Amerika Selatan misalnya, tapi juga terhadap Tiongkok. Nah ini isunya, nah ini sentimen ini akan mewarnai dinamika market. Kemudian juga di sisi lain kebijakan Trumponomics ini yang 2.0 nanti ya itu turut mempengaruhi daripada potensi kenaikan inflasi ya, kenaikan inflasi ya kan. Ini kan sudah mulai terjadi inflationary pressures kan, yang dulunya di tahun-tahun sebelumnya itu kan inflasi kan sempat roller coaster ya, dari mengalami penguatan kemudian pelemahan. Ini saat ini kan sudah mulai terjadi inflationary pressures ya, sehubungan dengan adanya potensi dari US monetary policy ya, untuk untuk menunda ya kebijakan pemotongan suku bunga acuan secara agresif. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari CME Fed Watch Tool ya, memang proyeksinya itu bisa jadi paling
paling paling berpeluang satu kali daripada kebijakan The Fed menurunkan suku bunga cuma 19-20 basis point. Sementara untuk dua kali itu paling 50% untuk chance-nya begitu. Jadi memang otomatis ini dinamika ini turut menyebabkan terjadinya ini ya penetapan baik itu dari IMF maupun juga World Bank bahwasannya pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 ini maupun juga di 2026 ini memang diperkirakan akan berada dalam low pace ya, maksudnya itu terjadi low growth rate, bahkan juga underwhelming ya, saya akui ya underwhelming. Kalau IMF tuh saya ingat tuh di 3,1% ya, tapi kalau World Bank saya ingat tuh di 2,7 ya, dia lebih rendah dibandingkan dengan IMF untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Tapi kita patut bersyukur ya kalau di Indonesia ya kita masih diproyeksikan bahwa saya pertumbuhan ekonomi kita untuk di forecast ya 2026 bisa bisa di kisar 5,1% ya seperti itu. Jadi on the bright side ya kalau saya pikir sebenarnya juga di tengah-tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global, kalau dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok ya, kemudian juga kinerja pertumbuhan ekonomi Eropa yang memang proyeksi recovery tapi underwhelming. Bahkan Amerika Serikat pun juga untuk kedepannya diproyeksikan akan underwhelming juga. Tapi setidaknya Indonesia masih relatif solid ya untuk proyeksi kinerja GDP ke depan begitu. Jadi mudah-mudahan ini sejatinya bisa membuat kinerja pergerakan indeks ya IHSG khususnya bisa ini ya, bisa kalau secara teknikal itu kalau dari movie chart saya tuh melihatnya ini ya, dia masih dalam minor trend ya, di mana minor trend ini dikategorikan sebagai trend sideways ya, karena selama kepemimpinan Trump ya, sebelum COVID ya 2029 yang lalu eh, itu ketika terjadi US and China trade war, itu kinerja pergerakan IHSG ya, kalau saya amati ya masih terpantau sideways, kecuali kalau sudah terjadi COVID-19 itu kinerja IHSG itu turun di kisaran 3.000, jadi seperti itu. Oke, ya jadi kalau untuk ke depan sih saya rasa untuk kinerja pergerakan IHSG akan relatively tends to sideways ya. Misalnya dengan kisaran level support di 6.800-an, untuk level resistance-nya di kisaran 7.910. Kalau saya jika bisa break above 7.910 ya, sejatinya untuk sementara ini khusus untuk tahun ini ya, ini pergerakan IHSG kita memiliki target di level 8.000 ya, berdasarkan dari nilai ekspektasi Indonesia. Seperti itu Mbak Nia. Baik, Pak Nafan. Pak Nafan tadi menjelaskan intinya adalah dinamika pelantikan Trump yang akan dilakukan pada hari ini ya Pak, akan sangat berpengaruh terhadap IHSG. Dan garis besarnya, menurut dari Meraih Sekuritas Indonesia, bahwasanya tahun ini IHSG malah justru akan pada level 8 ribuan ya Pak. Kita nantikan Iya, saja proyeksi tahun ini. mudah-mudahan memberikan dampak yang positif untuk IHSG di Indonesia. Baik, Pak Nafan, pertanyaan kedua nih Pak. Sejarah kan mencatatkan bahwa IHSG sempat mengalami pelemahan saat pelantikan Donald Trump pada tahun 2017 lalu. Dan kini dengan tekanan serupa menjelang pelantikan Presiden Trump untuk kedua kalinya, apakah terdapat sektor-sektor tertentu bisa lebih defensif Pak menghadapi volatilitas pasar kali ini? Dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh para investor maupun trader Pak Novan? Baik, kalau hemat saya, para pelaku traders maupun juga para pelaku investors tentunya eh, harus menitik beratkan kepada fundamental perusahaan serta prospek dari kinerja perusahaan ke depan, dan juga ditambah lagi dengan komitmen perusahaan dalam menerapkan good corporate governance ya tentunya, sehingga bisa memperkuat kepercayaan ya, atau trust ya bagi para pelaku investor maupun juga para pelaku traders terhadap perusahaan tersebut. Kalau misalkan jika saya melihat dari sisi ini ya, dari rotasi sektor, misalnya kalau kalau yang memang berpotensi akan improving ke depan ya, kalau misalkan jika saya melihat itu adalah misalnya transportation, basic sectors, healthcare sectors juga demikian, financials juga demikian, industrials ya, maupun juga ada non cyclical. Sementara kalau untuk sektor yang benar-benar improving itu memang masih dipegang oleh infrastructures. Bahkan untuk sektor energi pun
juga memang diharapkan eh, memang kalau misalnya jika saya melihat ya memang sebenarnya sih berpotensi menjadi leading sector kalau misalnya term effect ini juga menyebabkan terjadinya potensi peningkatan dari supply chain disruptions ya sehingga turut mempengaruhi daripada kenaikan performa dari harga komoditas. Terbukti kalau saya melihat untuk harga minyak dunia saat ini pun juga sudah berada di kisaran 70-an ya dolar per barrel ya. Ada mulai terjadi kenaikan begitu akibat dari adanya faktor supply chain disruptions. Belum lagi juga ini juga terkait dengan prolonged konflik di antara Rusia versus Ukraina. Walaupun sebenarnya kalau di kawasan Timur Tengah saat ini kan sudah mulai terjadi ceasefire ya antara Israel dan Hamas ya di Jalur Gaza. Ya, tapi kalau misalkan jika sentimen dari konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas, begitu, karena memang proksinya sangat banyak di situ ya. Jadi ini eh, akan membuat supply chain disruption itu juga semakin meningkat sehingga ini permintaan energi pun juga akan supply energi akan terbatas, permintaan energi semakin meningkat, tentunya ini akan mendorong kenaikan energi ya. Jadi seperti itu. Oke, itu dia sahabat kabar bursa. Menurut Pak Nafan, memang banyak sektor-sektor yang akan apa namanya terdampak ya Pak. Tapi yang tadi saya garis bawahi adalah infrastruktur dan energi akan sangat berpengaruh atau terpengaruh. Terutama harga minyak juga sudah mengalami kenaikan sebesar 70 per barrel. Kita nantikan semoga para sahabat investor dan trader juga bisa memanfaatkan momentum ini ya Pak Nafan. Oke, Ya, menuju itu yang sektor saya pertanyaan. sebutkan untuk defensif, benar. Oke, Pak. Baik, menuju pertanyaan ketiga. Yes, halo. Berdasarkan berdasarkan data dari volume perdagangan dunia yang mengalami penurunan Hmm, signifikan pada tahun 2018, hmm, hanya hmm. bertumbuh sebesar 3,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,7%, Pak Novan. Penurunan aktivitas ekonomi global berkontribusi pada penurunan sebagian besar harga komoditas di pasar dunia. Artinya, Oke. Pak, harga komoditas di Indonesia juga akan terpengaruh dan akan berdampak pada daya beli masyarakat. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bagaimana analisa Anda? Oke, tadi agak agak terputus-putus sedikit ya kalau hemat saya kalau tadi ya. Tapi yang paling tidak eh jadi begini ya. Jadi begini. eh Memang terdapat terjadi pergeseran ya daripada kelompok masyarakat menengah ya pergeseran. Jadi kelompok masyarakat menengah ini mengalami penurunan performa daripada daya beli tersebut. Itu sebenarnya sudah terjadi ketika pada masa COVID-19. Sampai sekarang pun juga masih terjadi demikian, begitu kan? Ya, belum lagi itu juga ditambah dengan adanya ya kekhawatiran mengenai hard landing ya misalnya ya yang terjadi misalnya apalagi khususnya di perekonomian Amerika Serikat pada waktu itu kan The Fed kan masih memaintain kebijakan suku bunga tinggi sehingga eh, likuiditas likuiditas terbatas ya likuiditas sangat limited begitu. Tapi kalau sekarang kita melihat uh, inflationary pressures pada waktu itu mengalami penurunan ya kan, karena kan pada waktu itu kan kenaikan inflasi itu dipengaruhi oleh faktor supply chain disruption. Itu kenaikan inflasi kan terjadi pada tahun ya dari 2001 ke 2022 ini untuk global inflation begitu kan ya. Tapi pada akhirnya saya bilang terjadi roller coaster pada inflation ya, terjadi penurunan tingkat inflasi karena terkait dengan kebijakan high for longer yang diterapkan oleh the central banks ya sehingga ini ini kemudian direspon dengan kebijakan Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga acuan sempat agresif di tahun 2024 begitu kan di tahun 2024 ya cepat agresif tapi untuk awal 2025 ini tingkat agresifnya sudah mulai mulai terhenti ya misalnya USA, United Kingdom, Eropa juga ECB juga belum belum melakukan kebijakan pelonggaran moneternya. Hanya Indonesia yang sudah. Indonesia kan pada waktu itu BI di luar prediksi ya, di luar prediksi dari konsensus itu menerapkan kebijakan
pelonggaran moneter dan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point kan di bulan Januari awal tahun ini. Ya kan, karena BI melihat sebenarnya itu inflasi Indonesia tuh sudah pernah menyentuh lower base-nya ya di kisar 1,5 persenan ya. Jadi spreadnya begitu melebar eh, antara inflasi dengan BI rate ya, sehingga BI rate berani melaksanakan kebijakan pemotongan suku bunga acuan terlepas dari kinerja rupiah ini yang masih mendaki ya ke level 16.450 sebagai target dari wave saya untuk wave 3 begitu kan. Tapi ini sebenarnya tujuan dari BI untuk menurunkan suku bunga acuan ya, ya sebagai komitmen BI ya untuk menciptakan pro-growth policies ya sekaligus pada waktu itu rupiah ketika berada di level 16.000 itu juga masih sesuai dengan nilai fundamentalnya begitu kan, masih sesuai dengan nilai fundamental. Jadi kalau misalkan jika Bank Indonesia eh, dari penerapan pelonggaran moneter yang telah diterapkan pada Januari, kemudian kalau oleh proyeksi kami ya di Miraset masih ada 1 kali ya dari BI untuk melakukan kebijakan pemotongan suku bunga acuan sebesar 25 basis point untuk di tahun ini. Ya, jadi kan targetnya ke 5,5. Jadi ini 5,5% ya kan. Ini artinya dengan adanya penurunan suku bunga acuan ini bisa memberikan benefit dalam the reduction of borrowing cost, sehingga tentunya akan memberikan benefit ya terhadap recovery dari daya beli masyarakat Indonesia ke depan begitu ya. Belum lagi kita kita nih akan manfaatkan momentum hari libur Imlek ya di akhir Januari ini ya kan. Kemudian juga nantinya di 1 Maret ya, kalau dari Muhammadiyah kan sudah menetapkan bulan suci Ramadan ya atau Ramadan. Baru setelah itu nanti dilanjutkan dengan momentum Idul Fitri. Itu kan sebenarnya menjadi momentum yang pas ya untuk mendongkrak kinerja domestic consumption karena ini akan menjadi motor daripada pertumbuhan ekonomi kita ke depan ya. Baik itu di kuartal 1 maupun sebenarnya kalau secara historical di kuartal kedua kita bisa dari tahun-tahun sebelumnya kinerja pertumbuhannya bisa higher base jadi seperti itu karena terdapat momentum tadi yang saya sebutkan khususnya bulan suci Ramadan maupun juga periode Lebaran yang mendongkrak daripada kinerja daya beli masyarakat. Nah, jadi Oke. seperti itu. Oke, baik. Pak, menuju pertanyaan selanjutnya, Pak Novan, terdapat tren Hmm. penurunan signifikan, Pak, pada realisasi investasi PMA dari Amerika Serikat ke Indonesia dari Hmm. 1,99 miliar US dollar di tahun 2017 menjadi 0,75 miliar US dollar di tahun 2020. Tentu pada tahun tersebut Amerika Serikat dipimpin oleh Trump dan menurut Anda apakah hal serupa akan kembali terjadi kepada Indonesia? Karena sepertinya perusahaan di Hmm. Amerika Serikat kan akan relokasi anggaran pada pasar domestiknya. Lalu bagaimana nasib IHSG atau bahkan saham-saham di Indonesia, Pak Novan? Oke, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya ketika di era pemerintahan Trump pada periode pertama, pergerakan ISG hanya relatif dalam keadaan sideways ya. Tapi saya untuk range-nya ini support pada waktu itu di 2018 saja di 5550-an. Resistance-nya di kisaran 6690-an ya. Begitu. Terus kalau misalkan jika kita melihat dari ini ya historical ke belakang, memang memang selama ini ya itu US trade deficit itu masih terjadi terhadap Indonesia ya, khususnya terhadap Indonesia begitu. Ya bukan hanya di periode Trump tapi sebelum periode Trump juga sudah terjadi, misalnya di periode Obama misalnya, bahkan di sebelum Obama. Tapi memang saya akui di periode Trump memang terjadi peningkatan US trade deficit ya dengan Indonesia begitu kan. Ya, karena memang Indonesia kan memiliki kekuatan ekspor ya, terutama berdasarkan dari komoditas ya, hemat saya demikian, ya kan? Oke. Nah, ini kalau misalkan jika untuk kebijakan eh, kebijakan Trump ya dalam menerapkan proteksionisme,
yang memang bisa bisa menstimulus terjadinya trade war 2.0 begitu ya kan. Ya memang sebenarnya ini yang menjadi suatu concern bagi Indonesia. Dikala misalnya US trade deficit ini masih terjadi terhadap Indonesia begitu. Mungkin Indonesia akan terkena dampak dari kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh oleh Trump, ya kan? Tapi juga di sisi lain, Indonesia juga terus melakukan diversifikasi perdagangan ya. Apalagi kan Indonesia sebelumnya bergabung dengan OECD. Kemudian pada waktu itu di bawah Pak Prabowo, Indonesia mulai bergabung dengan BRICS begitu. Sehingga ini tujuannya bisa memperkuat performa dari foreign direct investment ya, foreign direct investment Indonesia, sekaligus juga kita juga bisa mampu meningkatkan akses pasar ya untuk memperkuat ekspor ke negara-negara anggota BRICS maupun juga negara-negara anggota OECD ya. Ini kan juga tujuannya untuk menciptakan ketahanan eksternal kita begitu. Jadi memang ya jadi memang memang wajar aja ini juga membuat resiliensi GDP Indonesia pun juga semakin terlihat ya dengan adanya tadi seperti saya sampaikan peririsan dari IMF, peririsan dari World Bank bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita memang forecastnya bisa meningkat ya hanya 5,1% gitu walaupun misalnya Pak Prabowo kan memiliki janji politik ya pada waktu pemilu kan di atas 6% ya bahkan maksimum 8%, tapi ini terus terang membutuhkan effort yang benar-benar luar biasa begitu. Tapi paling tidak kalau untuk hemat saya sih proyeksinya resiliensi perekonomian kita masih 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 kuat, masih solid. Pergerakan ISG kita juga ke depan memang diproyeksikan akan relatively tadi kan minor trend which is sideways ya major side which is sideways begitu ya kan dengan target maksimum kalau misalnya jika dia benar-benar breakout di 7910 ini merupakan last high ya yang terjadi pada September tahun lalu ya ini target Miraset di 8.000 ya untuk penguatan untuk bull scenario ISG pada tahun ini khususnya Baik, seperti itu. Pak Novan, pertanyaan terakhir nih Pak, rekomendasi saham hari ini dari Anda dari Hmm. Mirai Sekuritas apa saja Pak Novan untuk sahabat kabar bursa di rumah? Oke, di sini kalau kalau saya mix ya, ada Asus, ya kemudian juga ada AMRT, ada Antam, ya kan, BBRI juga, maupun juga ada MAPI di sini. Oke, itu dia sahabat kabar bursa, saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Novan dari Mirai Aset Sekuritas. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kabar bursa di rumah. Baik, Pak Novan, terima kasih banyak Pak atas informasi yang diberikan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dan semoga Pak Novan dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Selamat pagi Ya, Pak Novan, terima kasih. terima kasih Mbak Ana, sukses selalu untuk kabar bursa.